Orang yang mempunyai sifat hayyin, merendahkan diri, tidak nyombong, itulah adalah mereka golongan yang diharamkan disentuh api neraka. Dalam hadis lain dikemukakan, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'allahu azza wa jalla, dan tidak adalah orang yang merendahkan hatinya kepada Allah kecuali Allah mengangkatkan derajatnya kepada mereka yang selalu merendahkan hatinya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan dari sebagian mereka ada mereka yang berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dalam kehidupan dunia ini yakni kebaikan, kebahagiaan, dan juga di akhirat berikan kepada kami ya Tuhan kami yakni juga suatu kebaikan ataupun kebahagiaan, dan peliharalah kami ya Tuhan kami dari azab api neraka. Berkaitan dengan firman Allah tersebut, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribim minan nas. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya diharamkan disentuh api neraka yakni terhadap semua golongan. Yang pertama adalah golongan hayyin. Apakah golongan hayyin itu? Siapakah mereka yang hayyin ini? Yakni yang mereka adalah orang yang hayyin, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Yang pertama golongan hayyin, mereka yang selalu rendah hatinya tidak sombong. Kebalikannya daripada hayyin adalah mempunyai sikap sombong, takabbur. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai bagi mereka yang menyombongkan diri. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan yang sombong. Oleh sebab itu hadirin, iblis tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku adalah lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa dari penciptaan lebih awal, dan dari bahan penciptaan pun merasa lebih baik, yaitu dari api. Sementara Adam ciptaannya di akhir, sementara ciptaannya pun dari tanah. Akhirnya iblis sombong, tidak mau sujud. Ketika Allah memerintahkan sujud, semuanya malaikat sujud kecuali iblis. Padahal iblis itu dulunya adalah makhluk yang taat kepada Allah, sehingga Allah murka kepadanya. Diusirlah iblis dari surga. Makanya hadis Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi min kibrin misqala dzarratin min kibrin. Tidaklah masuk surga bagi siapa yang di dalam hatinya sebesar zarah daripada kesombongan. Hadirin, orang yang mempunyai sifat hayyin, merendahkan diri, tidak nyombong, itulah adalah mereka golongan yang diharamkan disentuh api neraka. Dalam hadis lain dikemukakan, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'allahu azza wa jalla, dan tidak adalah orang yang merendahkan hatinya
kepada Allah kecuali Allah mengangkatkan derajatnya kepada mereka yang selalu merendahkan hatinya. Belum tentu mereka yang kita pandang rendah, yaitu di bawah kita, padahal bisa jadi mereka adalah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Mungkin mereka memakai ilmu padi, semakin tinggi padi itu semakin nunduk dan merendah. Mungkin itulah yang dikatakan memakai ilmu padi. Tinggi jabatannya, tinggi ilmunya, tinggi hartanya, tetapi dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Allah. Dia gunakan hartanya untuk disedekahkan kepada orang lain. Dia gunakan ilmunya, dia sampaikan kepada orang lain. Dia gunakan pangkatnya, dengan pangkat itu dia bantu orang lain. Mumpung masih ada dalam dirinya kekuasaan, pangkat, jabatan dan harta, dia pergunakan untuk membantu orang-orang yang berada di jalan Allah, membantu rumah-rumah ibadah, membantu orang-orang berjuang di jalan Allah, membantu sarana pendidikan Islam dan lain sebagainya. Karena itu merupakan suatu amal, tabungan investasi kampung akhirat yang nantinya pahalanya akan kita terima di akhirat nanti. Yang kedua, golongan yang diharamkan disentuh api neraka yakni mempunyai sifat layyin. Yakni layyin ini adalah orang yang punya sifat perbuatan dan perkataannya lemah lembut. Dalam berkata, bertutur tidaklah menyakitkan hati orang, selalu menyenangkan orang lain. Berkata dan bertutur dalam berbuat sopan santun, bersikap yang baik dan bijaksana sehingga orang lain senang kepadanya. Orang yang punya sifat layyin ini adalah yang diharamkan dari api neraka, karena mereka dalam berkata dan berbuat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka berkata dengan lemah lembut, tidak mengeraskan suara, tidak meninggikan suara, bahkan tidak menyakitkan hati orang lain yang diucapkan kepada dirinya, sehingga orang senang dengan dia karena dia mempunyai suatu sifat dan sikap perbuatan yang baik. Hadirin, yang ketiga hadirin, golongan yang diharamkan disentuh api neraka yakni sahalin. Siapakah golongan yang sahalin ini? Yakni asalnya sahala, yakni yang orang yang selalu memberikan kemudahan bagi orang lain, selalu memberikan kemudahan, sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah SAW, yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah urusan mereka dan jangan engkau sulitkan, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka dan jangan engkau takut-takutkan. Sebagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu ketika ada permasalahan sahabat-sahabatnya, selalu Rasulullah mengambil jalan tengah, memberikan kemudahan-kemudahan bagi sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah selalu memberikan kabar-kabar yang gembira, tidak menakut-nakuti, sehingga orang lain yang berhadapan dengan Rasulullah SAW, baik itu kawan maupun lawan, sangat senang bergaul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang lain. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dalam dirinya sikap yakni bermusuhan kepada orang lain. Sehingga suatu saat Rasulullah, tatkala peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah dengan bala tentaranya begitu banyak hendak memasuki kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy saat itu sangat takut manakala Rasulullah Muhammad itu akan membalas dendam kepada kita. Kita tidak ada apa-apanya, sehingga dikhawatirkan pada saat itu Rasulullah membalas dendam peristiwa Fathul Mekah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, al-yauma yaumun marhamah, pada hari ini hari kasih sayang. Sehingga yang diprediksi orang kafir Quraisy saat itu di Mekah tidaklah benar bahwa Rasulullah itu akan membalas dendam.
Kalau seandainya Rasulullah balas dendam dengan pasukan tentaranya yang begitu banyak dan kuat, akan habis binasalah orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tapi Rasulullah mengatakan, hari inilah hari kasih sayang. Rasulullah tidak ada punya sifat balas dendam dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang lain dan tidak pernah menyulitkan urusan orang lain. Sehingga hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita selalu memberikan kemudahan, memberikan bantuan pada orang lain, yakin dan percaya insya Allah, kalau tidak dibalas di dunia ini terhadap keluarga kita, anak kita, saudara kita, mungkin ada kesulitan, akan mendapatkan bantuan dan kemudahan juga dari orang lain. Kenapa? Kita pernah memberikan kemudahan dan pertolongan pada orang lain, dan otomatis nanti urusan kita di alam akhirat, ketika kita meniti syirat, kita dimudahkan. Kenapa? Kita mempunyai amalan, yaitu selalu memberikan kemudahan dan bantuan kepada orang lain. Mudah-mudahan urusan kita nantinya di alam akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, golongan orang yang diharamkan disentuh api neraka, yakni golongan qaribin minan nas, orang yang dekat kepada orang lain, artinya akrab. Senang orang ini yang punya golongan ini kepada orang lain, bergaul dia supel kepada orang lain. Dia tidak memandang bergaul itu kepada orang yang berpangkat, orang yang punya harta, tapi semua kalangan dia bergaul, sehingga orang bergaul sama dia sangat senang, karena dia pun bergaul menyenangkan hati orang lain. Bila tidak ada dirinya, orang bertanya, kemana si Fulan, kemana si Fulan? Karena apa? Kebaikannya dan sikap perbuatan yang sangat menyenangkan, sehingga orang bertanya bila dia tidak hadir. Apabila itu dia seorang yang rajin ke masjid, sehingga tidak nampak 1, 2, 3 hari, jamaah ataupun teman-teman lain akan bertanya, kemana si Fulan, mana si Fulan? Kenapa? Dia sangat dekat kepada orang lain. Dia bergaul, pandai bergaul. Artinya dia tidak memilih-milih bergaul, dan dia bergaul terhadap semua kalangan, baik dari kalangan tinggi maupun kalangan yang rendah. Inilah mereka yang punya golongan yang diharamkan disentuh api neraka, karena mereka pandai bergaul dan menyenangkan orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, 4 kriteria golongan inilah mudah-mudahan ada dalam diri kita. Yang pertama, yaitu kita selalu bagi orang yang merendahkan hatinya tidak sombong. Yang kedua, kita berkata dan berperilaku yang sangat menyenangkan orang lain, yakni berperilaku yang sopan santun dan ramah. Yang ketiga, kita selalu memberikan kemudahan bagi orang lain, terlebih kemudahan urusan orang-orang Islam. Yang terakhir, kita dekat dan akrab kepada siapapun mereka, sehingga apabila kita tidak hadir, mereka akan bertanya dan mencari pada kita. Kenapa? Pergaulan kita sangatlah baik dan pandai-pandai bergaul. Mudah-mudahan 4 kriteria golongan ini ada dalam diri kita, sehingga jasad kita ataupun kita diharamkan masuk dalam api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.